Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai makalah ekonomi Islam. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nisha Syahida, dan 2 rekan teman saya, yaitu Dwiki Ardiansyah dan Diah Mulia Santika. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian muamalah. Pengertian muamalah menurut ilmu fikih adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Seperti jual beli dan sebagainya, kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang artinya saling mengamalkan atau saling bertindak. Selain itu, muamalah adalah tukar menukar suatu barang yang memberi manfaat dari tangan ke tangan, seperti upah mengupah, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli, dan masih banyak lagi. Macam-macam muamalah ada 6. Yang pertama yaitu syirkah. Dalam ilmu muamalah, artinya suatu akad di mana dua pihak yang melakukan suatu kerjasama, usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, jual beli. Dalam Islam, kegiatan ekonomi mengandung arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam tukar-menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Yang ketiga yaitu muarobah. Muarobah adalah diketahui oleh dua pihak yang telah bertransaksi dengan pembayaran secara angsuran, baik dari ketentuan margin keuntungan atau harga pokok pembelian. Yang keempat yaitu sewa menyewa. Akad ijoroh dalam Islam disebut juga sewa menyewa. Artinya, suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikannya. Yang kelima yaitu hutang piutang. Menyerahkan harta dan benda kepada dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian yang dinamakan hutang piutang. Yang keenam yaitu akad salam. Barang yang belum ada atau jual beli yang ditunda dalam masih tanggungan bayaran yang didahulukan dalam salam. Macam-macam muamalah lainnya yaitu ada 4. Yang pertama wahidah, kedua khalafah, yang 3 rahnu, keempat hiwalah. Wahidah yaitu transaksi yang mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu, dimiliki dengan cara yang sudah disepakati atau ditentukan. Kafalah yaitu pinjam yang diberikan oleh pihak menanggul pada pihak ketiga, agar bisa memenuhi kewajiban pihak kedua atas objek peminjaman yaitu makhluf bihi. Yang ketiga rahnu. Rahnu yaitu transaksi yang meminjamkan benda atau harta sebagai angsuran hutang, agar seluruh hutang dapat dilunasi dengan harga keseluruhan harta yang diminjamkan ketika jatuh tempo. Yang keempat yaitu hiwalah. Hiwalah yaitu jenis muamalah yang memindahkan hutang dari pemilik hutang kepada orang lain yang bersedia menjadi penanggung hutang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh 2 rekan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Ardiansyah akan melanjutkan presentasi mengenai syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtialah yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya, dasar hukum syirkah. Pada dasarnya, hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam pada saat itu. Beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang syirkah antara lain yaitu Al-Quran surat Shad ayat ke-24 dan hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, aku dan syirkahku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Bara bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tindakan tersebut. Beliau menjawab, barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil. Sedangkan yang diperoleh secara hutang, silahkan kalian kembalikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu mengakhiri syirkah. Menurut Ahmad Az-Bashir, terdapat 6 penyebab utama berakhirnya syirkah yang telah diakadkan oleh pihak yang melakukan syirkah, yaitu yang pertama,
Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal di mana jika salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila ataupun karena alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang yang batal, hanyalah yang meninggal saja. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Yang keenam, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang bab bai atau jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata al-bai yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu barang dengan barang yang lain. Dan dalam ilmu fikih muamalah, jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau dinamakan akad. Ciri khas tukar menukar harta dalam kegiatan jual beli adalah bersifat perpindahan kepemilikan. Jadi tidak hanya disebut dengan sewa menyewa saja. Dan hukum asli atau hukum asal dari jual beli ini adalah mubah atau boleh, dan bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang berakad. Syarat-syarat yang berakad yaitu yang pertama berakal. Yang kedua yaitu orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang yang sama dengan waktu yang bersamaan ketika jual beli itu tidak boleh menjadi penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu syarat ijab kabul. Syarat ijab kabul yang pertama yaitu perkataan ijab dan kabul dianggap sah jika dipisahkan jeda oleh durasi waktu yang lama. Yang kedua yaitu ijab kabul tidak boleh disela dengan perkataan atau ucapan-ucapan lain yang bisa merusak kebahasaan ijab dan kabul. Yang kemudian syarat-syarat yang diperjualbelikan yang pertama yaitu barang itu ada. Jika tidak ada di tempat, penjual tetap menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Yang kedua yaitu dapat dimanfaatkan oleh pembeli. Yang ketiga, milik sah penjual atau seseorang yang mewakilkan. Yang keempat yaitu bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Dan yang terakhir yaitu syarat nilai tukar. Yang pertama yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya. Yang kedua yaitu bisa diserahkan ketika waktu akad. Dan yang terakhir yaitu jika jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syarak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.